Kemudian tanda yang selanjutnya, sebelum itu terlihat membesar, biasanya kalau hubungannya dengan pencernaan atau hubungannya dengan perut, itu biasanya sapi atau kambing atau domba itu gelisah. Dia berdiri, dia dekem, dia berdiri, dia dekem, kadang gedruk-gedruk ke kaki itu karena ada ketidaknyamanan di perutnya. Atus ini di Pak. Turun nggih. Kembung ya. Ini ceritanya sebenarnya antara keracunan apa kembung ya. Kemarin dikasih anu Pak napa? Gedong telo karet ya. Sore hari mungkin jumlahnya banyak juga. Tapi ini masih mau makan. Ini drodok mboten Pak? Mboten drodok nggih. Diwalik Pak nih. Tesih ngadeg mboten? Niki pun mboten ngadeg. Nggih purun nedhi Pak, punan. Wow niku nek boten dilolai boten purun sih. Wingi kepingi nggih dilolai. Ngadeg. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Anu jerum niku malah kaya drodok ya. Nggih, drodok biasa nih keracunan. Berarti keracunan iki, Pak. Iya. Cobi pun cepeng, Pak. Cepeng, Pak. Plus kembung. Nggih, nretong. Nah, ini cen kembung. Nggih. Nggih, kembung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jigit. So kali ini kita bahas masalah kembung ya, karena ada beberapa waktu yang lalu ada ternak yang keracunan, tetapi keracunan ini menjadikan gangguan pencernaan sehingga terjadi kembung. Apa itu kembung? Akan kita bahas kali ini. Kembung itu intinya adalah adanya timbunan gas di dalam perut yang tidak bisa dikeluarkan secara normal oleh perut tersebut. Hal ini terjadi karena banyak hal, diantara karena kembung itu kan ada dua macam ya, kembung yang berbentuk busa atau kalau kita lihat kembungnya itu ada busanya atau frothy blood, dan yang kedua ada kembung kering. Nah, kembung yang berbentuk busa ini susah untuk bisa dikeluarkan oleh sapi tersebut sehingga harus segera ditolong. Karena apa terjadi kembung tersebut? Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, terutama karena pakan. Jadi karena ada pakan yang mengandung protein yang berlebih sehingga terjadi fermentasi mikroba rumen yang berlebihan. Jadi di rumen atau di lambung sapi itu ada bakteri yang khusus untuk membantu pencernaan. Bila di situ tidak ada keseimbangan, artinya di situ ada sesuatu yang tidak normal, artinya misalnya proteinnya terlalu tinggi sehingga terjadi fermentasi berlebih sehingga gasnya akan terjadi kelebihan gas, dan ini kemungkinan harusnya keluar dengan mudah karena produksinya berlebih sehingga akan menimbun secara terus-menerus. Risikonya apa? Risiko yang terjadi bila terjadi pembentukan gas secara berlebihan dan terus-menerus, gas ini akan membuat rumen atau itu perutnya akan membesar, dan itu berada di kavum abdominal atau di rongga perut, dan lama-lama dia akan menekan di bagian torak atau bagian di situ ada paru-paru, sehingga resikonya adalah sapi akan kesulitan bernafas sehingga terjadi kematian. Kemudian apa yang menyebabkan kembung? Yang menyebabkan kembung itu ada macam-macam. Kalau di tempat kita, saya berkaca di tempat kita atau di lokasi kita. Ya, pertama adalah karena pemberian pakan leguminosa dengan kadar protein yang tinggi, itu pemberiannya terlalu banyak. Leguminosa itu apa? Nah, mari kita lihat. Sebenarnya pemirsa sudah tahu semua itu. Leguminosa itu adalah tumbuhan jenis kacang-kacangan yang sekarang banyak kita budidayakan dan dipakai untuk makanan ternak. Misalnya apa? Misalnya lam toro, kemudian gamal, indigo vera. Ya, itu karena dia di situ proteinnya cukup tinggi, juga vitamin dan mineralnya juga cukup tinggi. Sebenarnya ini bagus, tapi kalau pemberiannya terlalu banyak itu akan menimbulkan kembung. Maksimal hanya 50% dari hijauan yang diberikan.
Kemudian leguminosa itu ada dua macam, yaitu ada yang jenis pohon yang saya utarakan tadi, ada lamtoro, gamal, indigo vera. Ada juga yang bentuknya semak, itu misalnya sentro, kalopo. Silahkan lihat di set sendiri ya, itu sentro itu kayak apa, kalopo itu kayak apa, silahkan di googling ya. Kemudian penyebab yang kedua, seringkali peternak lupa bahwa pada saat pagi, masih pagi, kemudian dia merumput atau mencari rumput dan kondisi masih basah, kemudian dikasihkan pada sapi ya, ini juga akan sangat memicu terjadinya kembung. Nah, itu jangan sampai dilakukan dan harus dihindari. Atau rumput yang baru kehujanan kemudian masih basah-basah dikasihkan ke ternak kita, itu juga bisa memicu terjadinya kembung. Kemudian pada saat sapi dalam kondisi yang sakit karena pencernaan, misalnya pada kasus indigesti, kemudian rumen syarat, karena di situ pencernaannya terganggu sehingga mikroba di situ juga terganggu, juga bisa menyebabkan kembung. Asidosis ini atau gangguan pencernaan ini juga terpicu oleh ketidakstabilan pemberian pakan, terutama komboran yang tidak stabil atau adanya pakan penguat seperti biji-bijian dan lain-lain yang melebihi dari dosis yang sebenarnya. Kemudian penyebab yang sering terjadi adalah karena kita memberikan biji-bijian yang digiling terlalu halus. Kenapa ini bisa terjadi begitu? Misalnya ada jagung, kemudian juga mungkin dedak yang terlalu halus. Ini bisa terjadi karena apa? Karena dengan tergiling dengan lembut atau halus itu pencernaannya akan semakin cepat, artinya akan mudah diproses dalam sistem pencernaannya karena dibantu oleh bakteri tadi. Keburukannya ada dengan cepatnya pencernaan tadi, sehingga fermentasi akan semakin tinggi, akan semakin besar terjadi fermentasi oleh mikroba rumen tersebut atau bakteri rumen, sehingga gasnya akan semakin banyak dan hal ini bisa memicu terjadinya kembung. Jadi ada 3-4 hal tadi ya. Pertama, pemberian leguminosa dengan jumlah yang terlalu banyak, kemudian merumput terlalu pagi atau masih banyak embunnya, atau hujan-hujan cari rumput kemudian langsung diberikan, tidak diatoske dulu. Kemudian yang ketiga karena penyakit pencernaan, misalnya asidosis atau gangguan pencernaan. Kemudian yang keempat bisa karena biji-bijian atau yang tergiling, makan yang kita berikan terlalu halus, atau biji-bijian atau sentrat yang diberikan seperti biji jagung atau yang lainnya, mudah terjadi gas. Kemudian selanjutnya jenis kembung. Saya katakan tadi jenis kembung itu ada 2, yaitu berbusa atau ada juga yang bilang itu frothy blood. Hal ini terjadi karena tadi pemberian hijauan makan yang masih terlalu basah, kemudian ditambah lagi pemberian kacang-kacangan yang berlebih, makanan hijauan leguminosa yang berlebih, kemudian komboran yang digiling terlalu halus, biji-bijian yang digiling terlalu halus, sehingga ini kombinasi ini akan membuat menjadi kembung berbusa atau frothy blood. Jadi gas itu akan terperangkap di ingesta atau di pakan-pakan di dalamnya itu, di dalam lambung, sehingga sapi akan kesulitan untuk mengeluarkan gas. Biasanya gas itu berada di biasa kalau dalam lambung itu ada air, ada gas, ada makanan, dan ada gas. Gas itu ada di atas sehingga mudah dikeluarkan. Tetapi kalau gasnya itu nyampur dan di situ terbentuk dengan cepat sehingga sapi untuk mengeluarkannya terlalu susah, ini akan membentuk kembung. Kemudian yang ketiga adalah kembung tidak berbusa atau kembung kering. Hal ini udaranya tidak terperangkap di dalam makanan yang dimakan oleh ternak tersebut sehingga mudah dikeluarkan, dan ini bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan pertolongan kita. Kemudian pada kembung ini tanda-tandanya apa?
para pemirsa sudah tahu semua tanda-tanda kembung, yaitu ada pembesaran perut, terutama kalau pada sapi itu pembesarannya di kiri. Nah, di kiri karena lambungnya ada di kiri. Jadi kalau di bagian kiri perutnya membesar, kemudian kita pukul punggung itu berisi udara, dan itu harus segera dilakukan pengobatan. Kemudian tanda yang selanjutnya, sebelum itu terlihat membesar, biasanya kalau hubungannya dengan pencernaan atau hubungannya dengan perut, itu biasanya sapi atau kambing atau domba itu gelisah. Dia berdiri, dia dekem, dia berdiri, dia dekem, kadang gedruk-gedruk ke kaki itu karena ada ketidaknyamanan di perutnya. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lain adalah dia sering buang air kecil, dia sering kencing, kemudian sering BAB. Nah, kemudian sesak nafas. Hal ini bisa terjadi setelah distensi atau setelah lambungnya penuh dengan gas, kemudian gas itu menekan paru-paru dari kafum abdomen, dari rongga perut ke kafum torakal, menekan paru-paru sehingga sesak napas. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, sehingga otomatis ternak tersebut tidak akan bisa bernafas, sehingga terengah-engah, sapi ambruk, dan akhirnya terjadi kematian. Nah, kematian karena kembung itu bisa mencapai 20%. Jadi kalau tidak segera ditangani ataupun ditangani karena kondisi kembungnya sudah parah, biasanya juga sulit untuk diobati. Kemudian pengobatan apa yang bisa dilakukan atau mungkin bisa peternak lakukan? Yang paling mudah dilakukan bila ada tanda-tanda kembung, bisa dilakukan diberikan minyak goreng. Yang bagus adalah minyak kacang tanah. Sebanyak apa? Kalau yang udah gede ya 1/4 liter sampai setengah liter lah, itu diberikan, diminumkan saja. Atau bisa pakai minyak terpentin sebanyak 28 cc. Kemudian kalau sebaiknya itu para peternak itu harus menyediakan anti kembung, itu cairan itu nanti diberikan secara minum. Tadi ada banyak produk-produk yang membuat atau menjual cairan anti kembung, cari itu banyak itu. Harus sedia ini karena ini penyakit yang harus cepat ditangani. Kalau enggak sampai biasanya nggak nyampe 1 jam, kalau kembungnya cepat itu bisa menimbulkan kematian. Sehingga peternak sebenarnya perlu menyiapkan atau menyimpan atau siap-siap bila ada kembung harus punya anti blood atau anti kembung. Dia di sana isinya poloxalen, biasanya bisa diberikan 25 sampai 50 gram diberikan per orang. Pengalaman kita juga bisa ini pakai minyak kayu putih. Nah, di minyak kayu putih itu kemudian dikasihkan ke air hangat, kemudian diminumkan. Bila upaya-upaya yang kita lakukan itu menimbulkan tidak ada hasilnya, langkah yang selanjutnya bisa dilakukan trokarisasi. Ya, ini bisa dilakukan oleh petugas, yaitu di perut bagian kiri itu dicoblos pakai alat sehingga kembungnya udaranya keluar. Bisa juga peternak melakukan ini broomstick terapi, yaitu di mulut sini pakai apa ya, saya coba carikan. Ini misalnya ini batang ya, dikasih sini. Nah, kemudian ini kiri dan kanan ditali ke bagian belakang sehingga mulut akan terbuka terus gini. Nah, posisi seperti itu terus, kemudian disuruh jalan-jalan agar secara normal dia gasnya dia akan keluar. Itu juga bisa dilakukan. Atau kalau bisa itu pakai selang. Di selang dimasukkan ke mulut. Masukkan ke mulut, nanti akan langsung ke bagian lambungnya, kemudian udaranya gasnya akan keluar. Apakah dengan yang dilakukan peternak itu biasanya pakai kates daun kates itu yang bolong itu dikasihkan di bagian rektum atau bagian dubur ya, bisa. Itu nggak bisa pakai itu, karena di bagian dubur itu dengan rumen atau dengan perut itu jaraknya jauh sekali, bermeter-meter, dan itu melewati usus halus, itu akan susah. Jadi kalau ada yang keluar itu hanya di bagian usus saja, bukan di bagian rumennya. Jadi itu tidak bisa menolong. Yang bisa adalah melalui mulut pakai selang, dan itu juga harus latihan, harus
kalau nggak terbiasa juga nggak bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bagi peternak bermanfaat. Harus hati-hati dengan kembung ini, beri makan yang benar sehingga tidak terjadi kembung. Demikian, semoga bermanfaat dan salam ngarit, salam sukses selalu.